I'm 100% convinced that he will be proven innocent. Guys, उन्होंने मुझे confessional पे invite किया, मुकुल सावला के साथ. SS bertingkah aneh dan tidak sabaran karena ia ingin menyelamatkan nama baik Mukul Saula. Dan sudah saatnya bagi B untuk membuka kedok Mukul Saula dan SS di depan publik. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Di video hari ini saya akan ceritain alur dari serial Call Me B season 1 episode 8 alias episode terakhirnya. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Banyak jurnalis yang telah berkumpul di luar rumah Mukul Saula setelah siaran langsung Madulika itu. Mereka menunggu kapan Mukul Saula akan membuka suara atas beritanya itu. Di rumah, B, Tamara, Saira, dan Prince menonton TV dengan hati senang. Saat itu datang Neil membawakan minuman untuk mereka semua. Mereka pun merayakan keberhasilan karena telah mengekspos Mukul Saula. Neil kemudian meminta maaf kepada B dan memujinya karena telah berani dan mengungkap cerita itu dengan cara yang benar. Saat mengecek media sosialnya, B melihat bahwa pengikutnya di media sosial bertambah banyak. Dan saat itu tiba-tiba muncul notifikasi bahwa Agi kembali mengikutinya. Tak lama kemudian masuk DM dari seorang wanita yang namanya pernah dilihat B di laptop Mukul Saula. Disusul DM dari beberapa nama lagi yang menceritakan pengalaman mereka bersama Mukul Saula. Cerita-cerita dari mereka itu cukup membingungkan karena B tidak tahu bagaimana cara membuktikannya sebagai fakta dan bukan sekedar tuduhan saja. Prince yang cukup ahli dalam teknologi kemudian terpikir akan sesuatu. Sir, do you want to say something in your defense, sir? I'm sorry I was too hard on you. It's a great story and I'm super proud of you that you broke it the right way. But how do I prove कि ये सिर्फ accusations नहीं है, सच है? Sementara itu di kediaman SS, ia dan adiknya sedang menonton berita mengenai Mukul Saula. Adik SS merasa kesal karena SS lebih membela Mukul Saula. Di berita itu diperlihatkan bahwa Mukul Saula dan istrinya akhirnya mau menemui para jurnalis dan membuka mulut. Istrinya mengatakan bahwa semua yang ada di media adalah tuduhan yang dangkal dan tak berdasar. Ia percaya kepada suaminya dan ayah dari putrinya itu. Sambil mengeluarkan air mata, ia berkata bahwa sebagai keluarga mereka akan kuat menghadapi tuduhan itu. SS kemudian menelpon Mukul Saula dan mengatakan bahwa itu adalah ide bagus bahwa istrinya menangis di depan kamera. Mukul Saula kemudian mengatakan kepada SS bahwa jika dirinya hancur, maka SS juga hancur. मर्द इंसान नहीं होते हैं क्या? You can't just generalize, pronounce one whole gender guilty. It's not fair. But I'm 100% convinced that he will be proven innocent. Mithali cried on national TV. That was brilliant. If I go down, you go down. Di rumah, Prince berkata bahwa ia ingin masuk ke kantor TRP untuk memeriksa komputer SS. Ia sangat penasaran mengenai Centaurus. Ada hubungan apa antara Centaurus dan SS dan apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya? Sayangnya kantor TRP tidak bisa dimasuki oleh orang lain selain karyawan. Tamu pun hanya bisa sampai lobi saja. Saira lalu datang dan menawarkan bantuan, namun Tamara berkata bahwa Saira tidak usah ikutan karena ia tidak bisa diandalkan. Hal itu membuat Saira terdiam. Prince kemudian mengeluarkan flash disk berisi sebuah program buatannya. Karena ia tidak bisa masuk, maka B dan Tamara lah yang harus melakukannya. तुम्हारे ऑफिस जाना है। तुम्हें जॉब चाहिए? I just want to find out कि ये Centaurus की आईडी से SS के कंप्यूटर पे क्या ईमेल आ रहे हैं। तो रहने ही दो, highly unreliable. मेरे पास एक प्लान है, मगर जो करना है ना, तुम दोनों को ही करना हो। Okay, what do we have to do? Di kantor, SS sedang tidak ada, hanya ada Harleen. B kemudian berusaha membuat Harleen sibuk dengan mengobrol. Ia menanyai kenapa Harleen berpihak kepada SS. Sementara itu Tamara diam-diam masuk ke ruangan SS dan mengakses komputer SS. Ia menjalankan program buatan Prince sesuai panduan Prince melalui telepon. Setelah itu Prince mengkopi semua data komputer SS dari rumah. B terus berusaha mengajak Harleen berbicara meski Harleen sudah mau pergi. Sampai Tamara akhirnya keluar dari ruangan SS, barulah B mempersilahkan Harleen pergi. क्यों कर रही हो ऐसा हरलीन? क्या? तुम मुकुल और एसएस की साइड क्यों ले रही हो?
I only side with TRP. What are you hiding on SS's computer? And we are in. No one walks away from mid-conversation, okay? Are you okay? Dalam rapat TRP, SS merasa sangat frustasi karena ia ingin membuat Mukul Saula tampil di acaranya menjadi berita utama untuk menyanggah tuduhan dari pihak B. Namun atasan TRP justru ingin menjadikan B sebagai berita utama karena B adalah jurnalis di TRP. SS tidak menyukai hal itu. Neil kemudian berkata bahwa sekali-kali TRP harus terlihat adil dan tidak bias ke Mukul Saula. SS kesal dengan hal itu dan mengejek keinginan atasannya untuk berpihak pada gerakan progresif. Harleen kemudian memiliki ide untuk episode ke-100 The Confessional. Bagaimana kalau mengundang Mukul Saula dan B sekaligus? Mereka semua akhirnya setuju akan ide itu. On the contrary, B हमारी journalist है. So that for once we seem fair, SS. Why don't we have 2 guests instead of 1 this time? Mukul and Bay. Perfect. Di rumah, Prince menjelaskan isi komputer SS yang telah ia copy. Isinya adalah data-data bintang tamu yang pernah datang ke acara SS. Bukan hanya data umum, tapi juga data pribadi mereka. Di sana juga ada data mengenai B. SS sepertinya menguntit semua nama-nama yang ada di dalam komputernya itu. Dan yang menyuplai data-data itu kepada SS adalah Centaurus. Pertanyaannya, siapakah Centaurus dan apa hubungannya dengan SS dan Mukul Saula? Dan kenapa Centaurus bisa mendapatkan data-data itu? Saat itu B mendapatkan telepon dari Harleen yang menyampaikan undangan untuk episode ke-100 The Confessional, di mana bintang tamunya adalah Mukul Saula dan B. Setelah berpikir panjang, B akhirnya menyetujui dan menerima undangan itu. वो कब कहाँ गए, किसके साथ सोए, सब कुछ। ये मधुलिका और बाकी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन उसे यहीं से मिली है। ये सेंटोरस है कौन? और वो एसएस और मुकुल को डेटा क्यों सप्लाई कर रहा है? गाइस, उन्होंने मुझे कन्फेशनल पे इनवाइट किया, मुकुल सावला के साथ। Helena Mon. Saira membantu B bersiap-siap untuk datang ke episode ke-100 The Confessional. Saat itu B dan Saira pun berbincang. Saira bangga melihat B yang telah banyak berubah. Namun Saira juga merasa kesal kepada dirinya sendiri yang tidak bisa merubah kebiasaannya untuk taruhan. Dulu saat kecil Saira pernah bermain kartu dengan Sapam di sekolahnya. Dan akibatnya orang tuanya yang super sibuk dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata awal Saira melakukan taruhan adalah karena mencari perhatian orang tuanya. Sama dengan B yang pernah mencari perhatian keluarganya dengan mencuri. Mereka berdua pun akhirnya berjanji untuk mencoba merubah pola pikir itu. Doesn't feel right. But क्यों? तुम्हारा TV debut है यार. It has to be दमदार. Something's missing. What? What do you need? A little bit of Saira. बदल गई हो तुम. I've just put my pieces back differently. Can't I change my patterns? Acknowledging you have a problem is the first step. काफी सारे addictions ऐसे attention seek करने के लिए शुरू होते हैं. मेरी shoplifting और तुम्हारी gambling, I don't know अगर हम beat कर पाएंगे. पर साथ में कोशिश तो कर सकते हैं. Look at it. B kemudian datang ke acara The Confessional ditemani oleh Neil, Saira, Tamara, dan Prince. Episode ke-100 itu diadakan secara live. Sesampainya di studio, mereka semua memberi semangat dan dukungan kepada B, termasuk Madhulika yang juga mengirim pesan semangat kepada B. To show him his place, and this entire month, no more house duties for you, I promise. Guys, मुझे लाइफ में इतना support नहीं मिला कभी. Saat itu SS dan Mukul Saula juga sudah datang. Semua penonton sudah siap dan acara pun dimulai. SS pun membuka acara dan mengundang Mukul Saula naik ke panggung. Ia mengenalkan Mukul Saula sebagai CEO Top Telecom, politisi, feminis, dan filantropis. Sedangkan B dikenalkan sebagai Bella Chaudhry, karyawan magang TRP yang tidak memiliki prestasi apa-apa. SS dengan julid kemudian menanyakan kepada B apakah nama belakangnya masih Chaudhry atau Rajwans. B pun menjawab panggil saja dirinya dengan nama B. Our first guest, Mr. Mukul Saula. Welcome to the show, sir. Round of applause. Bella Chaudhry, welcome to the show. Chaudhry है या वापस राजवंश कर दिया गया है? You can call me B.
SS kemudian lanjut menanyakan hal-hal yang ia anggap dapat menyudutkan B, seperti B yang mantan sosialita dan latar belakang ibu B yang sebenarnya berasal dari kelas menengah biasa, dan soal ibu B yang dituduh menjebak ayahnya dan menjadi istri kedua. Dan apakah ibu B menyuruh B melakukan hal yang sama, yaitu dengan menjebak Agi yang merupakan seorang pewaris kekayaan keluarga Chaudhry. B pun menjawab dengan mengatakan bahwa ia tidak menjebak Agi, tapi waktu itu ia benar-benar mencintai Agi. SS kemudian menanyakan apakah B seorang gold digger atau cewek matre dan dibantah oleh B. B kemudian mengatakan bahwa SS selalu mencecar dirinya dengan banyak pertanyaan namun tidak menanyakan apapun kepada Mukul Saula. Dan akhirnya B pun bertanya kepada Mukul Saula mengenai apakah benar ada banyak wanita lain yang diperlakukan seperti Madhulika. Sebelum Mukul Saula menjawab, SS menghentikannya dan mengatakan kepada B bahwa ini adalah acaranya dan hanya dialah yang berhak bertanya. Namun Mukul Saula tetap menjawab pertanyaan B dengan mengatakan bahwa ia menyanggah semua tuduhan itu dan akan menuntut B ke pengadilan. SS kemudian meminta kru untuk menampilkan sebuah video dan meminta B menjelaskannya. Ternyata itu adalah video CCTV toko di saat B mencuri di toko sepatu. SS juga menceritakan bahwa B juga pernah hampir ditahan di New York dengan kasus yang sama. SS kemudian menyebut B sebagai penipu. SS lanjut mempermalukan B dengan menyinggung soal perselingkuhan B dengan personal trainernya dan soal B yang sekarang tidak akur dengan keluarganya. SS juga mengatakan bahwa jika keluarga saja tidak percaya kepada B, kenapa masyarakat harus mempercayai B yang jelas-jelas sedang mencoba menghancurkan reputasi seorang pria terhormat. Kepada Mukul Saula, SS mengatakan bahwa Mukul Saula sudah begitu kuat menghadapi hal ini dan ia menanyakan apa yang ingin disampaikan oleh Mukul Saula kepada masyarakat. Mukul Saula menjawab bahwa tuduhan yang ia hadapi sekarang hanyalah konspirasi dan ia menuduh B telah dibayar untuk menjatuhkannya. B kemudian bicara. Ia mengakui semua kesalahan yang telah ia perbuat di masa lalu dan ia menyesali semuanya. Namun hari ini bukanlah mengenai B, melainkan mengenai Madhulika dan mengenai banyak wanita lainnya yang pernah dilecehkan oleh Mukul Saula. Saat itu Mukul Saula segera membantah. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berada di London seperti cerita Madhulika. Saat itu ia malah sedang berada di Kepulauan Andaman melakukan scuba diving. Saat itu B pun membantah pernyataan itu dan melempar mikrofon ke arah Mukul Saula dan mengenai lengan kiri Mukul Saula. Semua orang terkejut melihat tindakan B. SS pun mengatakan dengan tegas bahwa tidak boleh ada kekerasan di acaranya. Dengan lantang, B kemudian mengatakan bahwa Mukul Saula bahkan tidak bisa mengangkat tangan kirinya untuk menangkap mikrofon tadi. Waktu di ulang tahun Izumi pun Mukul Saula juga tidak kuat mengangkat putrinya dengan tangan kiri. B menambahkan bahwa Mukul Saula mengalami kekakuan di tangan kirinya dan bisa dibuktikan dengan saksi dari para dokter yang pernah didatangi oleh Mukul Saula. SS kemudian menanyakan apa hubungan penyakitnya dengan kasus ini. B pun menjawab bahwa lengan seperti itu tidak akan bisa melakukan scuba diving. B tahu sekali karena ia sendiri memiliki sertifikat master scuba diving. B kemudian mengatakan kepada semuanya bahwa Mukul Saula sebagai CEO Tauh Telekom telah memanfaatkan posisinya dan melanggar hukum internasional dengan mendapatkan data pribadi orang lain untuk memeras dan melecehkan mereka. Semua orang terdiam mendengar itu. SS kemudian kembali memandu acaranya dengan mengatakan bahwa sekarang terkuak sebuah dugaan mengejutkan mengenai Mukul Saula dan Mukul Saula harus menjawabnya. Saat itu SS mengaku tidak mengenal Mukul Saula sama sekali. Mendengar itu B pun tertawa. Ia kemudian mengatakan bahwa SS mengetahui kegiatan ilegal Mukul Saula. Dan saat mengetahui hal itu, SS bukannya menguak kebenaran, ia malah membuat kesepakatan dengan Mukul Saula. Mukul Saula menyuplai data pribadi dari orang-orang yang dipilih SS dan dengan data itu SS mengundang mereka ke acaranya dan membuka rahasia-rahasia mereka untuk membuat acaranya sensasional. Dan semua data itu berasal langsung dari Tauh Telekom melalui ID Centaurus. Kenapa SS bisa mengetahui bahwa Nena Khana hamil? Karena ia melihat data aplikasi catatan menstruasi Naina. B juga mengatakan bahwa sejak ia memakai SIM card Izumi dari Tauh Telekom yang diberikan secara gratis kepada para wanita, SS selalu mengetahui gerak-gerik B. If you're too afraid to ask Mukul Saula any questions, then I will.
I deny all these ridiculous allegations against me. Miss, call me Bay when we should be calling you a fraud. क्या ये सत्य नहीं है कि आपका अपने जिम ट्रेनर के साथ एक अफेयर हुआ था? You've been so strong. I was with my family in the Andamans. There is absolutely no place for violence. Verbal violence is also violence. Frozen shoulder के साथ you can't go scuba diving. I should know because I'm a PADI certified master scuba diver. Mukul Savla ने अपने victims का data use किया to blackmail them and harass them. Mukul, now I don't know you at all. Pretending like you don't know what Mukul Savla is doing. This man is equally responsible for that. This man has been tracking my every move. SS pun saat itu panik. Ia kemudian berkata pelan kepada Harleen di ruang kontrol untuk menghentikan siaran. Namun sebagai produser acara, Harleen menolak. Tamara yang juga berada di ruang kontrol kemudian memunculkan screen capture dari komputer SS. Di sana terlihat ada folder The Confessional yang berisi semua data para bintang tamu. SS pun semakin panik dan mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran privasi. B melanjutkan bahwa SIM card Izumi dari Tauh Telekom hanyalah cara untuk menambang data. Tadinya data itu akan digunakan untuk mendukung Mukul Saula saat dia sudah menjadi politisi. Dan itulah kebenaran dari seorang Mukul Saula. SS yang sudah murka kemudian berkata dengan geram kepada B bahwa berita bukanlah kebenaran. Hal itu pun membuat semua orang melihat sisi asli dari SS. SS kemudian walk out dari acaranya sendiri. Mukul Saula kemudian ikut pergi dari sana dan diteriaki oleh seluruh penonton di studio. Mereka semua kemudian berdiri dan bertepuk tangan untuk B. SS kemudian pergi ke ruang kontrol dan melabrak Harleen. Namun Harleen menjawab bahwa ini adalah acaranya. B, Tamara, dan Saira kemudian berpelukan disusul oleh Neil dan Prince. Saat itu Harleen pun datang dan bergabung bersama mereka. Tak lama kemudian Ibu B datang dan mengatakan bahwa ia bangga kepada B. B pun bahagia mendengarnya. Harleen, cut. Harleen, cut. I'm the producer of this show. And I'm saying no. Behen code. No one wants the truth. The news is not truth. This is my show. This is my show. Amna! नहीं, तुम लोगों का बहन कोड मोमेंट डिस्टर्ब नहीं करना मैं. Di rumah, Ibu B menyuruh Samar untuk menyendiri sementara ke luar negeri karena telah salah mengambil keputusan dengan tidak mempercayai peringatan B dan Agi kesal karenanya. Keesokannya SS mengemasi semua barang-barangnya di kantor dan pergi. Sekarang bahkan asistennya tidak mau lagi membantu SS. Acara Neil sekarang mendapat perhatian masyarakat karena mereka sadar bahwa acara Neil memberikan berita yang akurat. Selama 4 minggu terakhir, rating acara Neil terus meningkat dan acaranya dipindahkan ke jam tayang utama menggantikan The Confessional. You need to lie low for a while. But why? Aggie doesn't want you around. Would you like to move on to the primetime slot, Neil, instead of the confessional? Very good. Congratulations. B, Tamara, dan Saira kemudian mengadakan pesta di rumah mereka. Mengundang Prince, rekan kerja di TRP, dan teman-teman dari hostel. Saat itu Saira ditelepon oleh kenalan yang biasa taruhan dengannya, namun Saira menolak panggilan itu. Melihat itu, B pun memeluk Saira dengan bangga. Tamara dan Prince berkata bahwa mereka akan liburan selama sebulan ke Goa, sekalian ada pekerjaan di sana. Setelah itu, Neil kemudian mengajak B berbicara. Ia berlutut di depan B dan hal itu membuat semua orang deg-degan. Ternyata Neil bukan ingin melamar B untuk menikah, tapi menawarkan B untuk menjadi koresponden. Neil ingin membuat sebuah acara untuk B yang berisi pendapat unik B mengenai topik terhangat setiap minggunya dengan Neil sebagai produsernya. B setuju dengan rencana itu dan mereka pun kembali berdansa berdua. Oh, Ben Stokes! Neil is kneeling. My special correspondent. I will be a special many things, but correspondent is the perfect start. Saat itu tiba-tiba terdengar suara helikopter. Di depan pintu ternyata sudah ada Agi yang sedang berlutut sambil tersenyum mengangkat cincin pernikahan yang dulu dikembalikan B kepadanya.
Sekian teman-teman alur cerita series Call Me B. Makasih sudah nonton sampai akhir ya. Dengar-dengar season 2-nya sedang dalam proses syuting, jadi kita tunggu aja. Sementara itu kalian bisa nonton video-video alur cerita menarik lainnya di channel Cerita Jules. Kalau kamu punya request film atau series boleh tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!